teman-teman, kembali lagi dengan Gemar, Geografi Mengajar. Kali ini kita bakal membahas sesuatu yang mungkin masih banyak nih di antara kita tuh yang masih bingung, kayak rancu gitu. Sebenarnya geografi itu apa sih Kak? Ada apa aja sih di dalam geografi itu? Jangan khawatir teman-teman, kali ini kita bakal membahas mengenai dasar-dasar geografi. Tentu saja, kita nggak bahas dari awal ya, karena di minggu kemarin sudah ada kakak-kakak yang memaparkan materi sebelumnya. Kita bakal melanjutkan aja nih. Ada yang masih ingat nggak kemarin kita membahas apa aja? Ya, bener banget. Kita kemarin udah sempat membahas mengenai 10 konsep esensial geografi dan juga objek-objek geografi. Ayo, yang belum menyimak, nanti bisa langsung disimak ya, biar kita tuh semakin paham mengenai materi yang kita pelajari. Nah, kali ini sama kayak judulnya nih, kita bakal membahas mengenai ruang lingkup geografi, aspek-aspek geografi, dan juga struktur geografi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ruang lingkup geografi. Dari namanya aja, udah jelas nih, ruang lingkup. Berarti, di dalam ruang lingkup geografi, kita akan mempelajari mengenai keruangan-keruangan yang dibahas dalam geografi. Sebenarnya, geografi itu gimana sih, Kak? Geografi itu apa sih, Kak? Ya, geografi itu ya konsep ruang itu sendiri. Yang membedakan geografi dengan ilmu-ilmu lain nih, ya konsep keruangan itu. Masih bingung? Nih, kakak contohin ya. Ada aku di sini, ada kamu di sana. Tuh, kan udah beda tuh, di sini sama di sana. Di situ pasti ada persamaan sama perbedaannya. Masih kurang jelas? Misal gini, ada aku di Bantul, ada Windy di Gunung Kidul. Kalau kita lihat ke ruangan antara Bantul sama Gunung Kidul nih, di Bantul itu datarannya ya datar. Kalau di Gunung Kidul, coba naik, turun, naik, turun. Kalau di Bantul juga, kenapa ya pasirnya tuh hitam semua? Kok di Gunung Kidul tuh pasirnya putih semua sih? Kenapa bisa beda coba? Nah, teman-teman, kalau kalian tuh udah mulai mikir, kenapa ada yang beda, kenapa ada yang sama, antara satu ruang dengan ruang lainnya, berarti kalian udah mulai mikir secara konsep geografi tuh, antar ruang dan perbedaannya. Nah, untuk lebih jelasnya, ini nih yang dibahas dalam ruang lingkup geografi. Yang pertama yaitu pengungkapan kejadian yang tampak dan terjadi di bumi. Kayak gini nih misalnya, kok bisa ya ada gempa? Kenapa ada aliran udara yang bisa menyebabkan fenomena cuaca dan iklim? Atau gimana sih Kak stalaktit dan stalagmit 2 itu terbentuk? Itu dibahas di geografi. Yang kedua, meneliti sebab akibat suatu gejala atau kejadian dengan gejala lainnya. Misalnya nih, kenapa coba kalau ada gempa bumi di laut tuh nanti bisa menimbulkan, ada kemungkinan gitu ya, terjadi tsunami? Nah, itu sebab akibat. Yang ketiga, mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Nah, ini udah kakak sebutin tadi nih, yang konsep Bantul sama Gunung Kidul. Contoh lainnya ya, misalnya, kenapa daerah tropis tuh memiliki curah hujan yang tinggi, hutan yang lebat, dan binatang yang beraneka ragam. Sedangkan di daerah yang kering, tuh curah hujannya dikit, wilayahnya gersang, jarang ada tumbuhan, dan dihidupi makhluk hidup tertentu saja. Yang keempat, yaitu mempelajari tentang penyebaran kejadian atau gejala. Kayak misalnya, kenapa di Jawa sama Sumatera tuh sering banget terjadi gempa coba? Kenapa kalau Kalimantan aman dari gempa? Bukan aman sih ya, sebenarnya kayak lebih jarang gitu. Kenapa? Itu juga dibahas di geografi. Yang kelima yaitu mengenai pemecahan masalah geografi dilakukan melalui pendekatan
keruangan, ekologi, dan kewilayahan. Ya, intinya aja sih ya, secara garis besar, ruang lingkup geografi itu studi mengenai ragam ruang dalam mengapa dan bagaimana hal-hal bisa terjadi dengan sama atau beda dari satu tempat ke tempat lainnya. Cukup jelas kan? Nah, sebenarnya ruang lingkup geografi itu kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aspek-aspek geografi. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan nih, ruang lingkup geografi itu terus berkembang. Dari awalnya cuma ke ruangan, tadi terus ada sebab akibat, nah kayak gitu kan berkembang ya. Hal ini tuh disebabkan adanya hubungan erat antara geografi dengan ilmu-ilmu lain. Geografi itu tidak bisa lagi dikelompokkan sebagai ilmu sosial atau ilmu eksak nih, karena keduanya tuh berhubungan erat dengan geografi. Bisa dibilang kalau geografi itu berdiri di atas dua kaki ilmu utama, yaitu ilmu sosial dan ilmu alam tadi. Namun yang jelas, ruang lingkup geografi itu adalah sesuatu yang ada di dalam geosfer. Maka dari itu, objek kajian geografi dapat dibagi menjadi dua aspek utama. Yang pertama yaitu aspek fisik. Aspek fisik ini mempelajari mengenai landscape atau bentang alam fisik bumi. Misalnya kayak gunung, dataran rendah, sungai, pesisir, dan lain-lain. Geografi fisik menjelaskan mengenai penyebaran kenampakan alam yang bervariasi serta mencari jawaban tentang pembentukan dan perubahan dari kenampakan masa lalu sampai masa sekarang. Aspek fisik ini meliputi aspek kimiawi, biologi, astronomis, dan semua fenomena alam yang langsung dapat diamati. Kata kuncinya nih dari aspek fisik tuh yang dapat diamati. Nah, yang kedua, ada aspek sosial atau biasa disebut aspek manusia ya. Yaitu mempelajari mengenai landscape atau bentang lahan sosial. Geografi sosial ini mencoba mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai pola-pola kenampakan manusia sebagai tokoh utamanya nih, dan juga pasti sama kegiatannya ya. Serta juga meneliti hubungan antara manusia dan lingkungannya. Aspek sosial sendiri meliputi aspek antropologis, politik, ekonomi, dan aspek yang berhubungan dengan pola hidup manusia. Cukup jelas kan? Kalau yang fisik tadi tuh langsung diamati, tapi kalau yang sosial, ya kegiatan sosialnya manusia sebagai tokoh utama. Nah, hubungan antara geografi dengan aspek ilmu lain nih, nanti bakal melahirkan ilmu-ilmu baru. Kayak misalnya, biologi sama geografi akan melahirkan apa coba? Biogeografi, ya benar banget. Terus hubungan antara antropologi sama geografi nanti melahirkan cabang ilmu apa? Antropogeografi. Nah, kayak gitu tuh. Sekarang kita bakal bahas satu-satu ya dari aspek-aspek tadi. Yang bakal kita bahas pertama yaitu aspek fisik. Nah, aspek fisik sendiri dibagi jadi 3. Yang pertama itu topologi. Nah, topologi ini tuh membahas mengenai unsur letak, batas, luas, dan bentuk muka bumi. Nah, kayak gambar ini nih. Gambar yang pertama itu kan menggambarkan mengenai posisi silang Indonesia ya. Kayak pengetahuan ini tuh penting banget untuk pengenalan lokasi tempat-tempat dan negara-negara yang membantu kita mengenal kejadian global serta lokal yang berdampak terhadap kehidupan kita. Jadi penting banget nih aspek topologi. Nah, yang kedua ini ada peta topografi nih, menunjukkan kayak tinggi rendahnya suatu tempat gitu. Yang kedua yaitu ada aspek biotik. Aspek biotik sendiri aspek-aspek yang hidup ya. Nah, aspek biotik ini membahas mengenai persebaran hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, ini peta persebaran bioma. Nah, yang ini peta persebaran manusia berdasarkan warna kulitnya.
Yang ketiga yaitu kita bahas mengenai aspek abiotik. Dari kata-katanya aja udah jelas nih, abiotik. A yang artinya tidak dan biotik yang artinya hidup. Nah, abiotik ini adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup. Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Kayak misal nih, air, tanah, udara, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke pembahasan aspek sosial. Yang pertama dibahas dalam aspek sosial yaitu sosial itu sendiri. Apa sih yang dibahas dalam sosial? Yaitu struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Apa aja coba? Ada kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan juga lapisan sosial. Kayak misalnya nih, yang pertama, ada hubungan interaksi desa-kota. Jadi, desa sama kota itu, walaupun berbeda, nggak bisa dipisahin ya, karena pasti ada interaksi di keduanya, saling membutuhkan. Nah, yang kedua ini ada mengenai kelompok-kelompok sosial, kayak misal ada patembayan, kayak gitu. Nah, langsung aja kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu aspek ekonomi. Nah, ekonomi ini yaitu ilmu yang objeknya mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Apa aja coba kegiatan ekonomi? Ada pertanian, perikanan, terus perdagangan, dan lain-lain. Nanti kalian cari contoh sendiri ya. Terus selanjutnya ada aspek sosial yang dibahas itu politik. Nah, politik ini kayak mempelajari pemerintahan gitu teman-teman. Selanjutnya ada aspek sosial budaya. Budaya tuh nggak cuma baju-baju adat ya, tapi termasuk bahasa, terus ras, suku, nah kayak gitu. Nanti dibahas dalam geografi budaya. Nah, ini beberapa cabang ilmu geografi. Ada geografi tematik, yaitu astronomi, terus ada geologi, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai bumi secara keseluruhan, dari asal kejadian, struktur, komposisi, dan sejarahnya. Terus ada juga meteorologi, ada klimatologi, terus kalau ada ilmu-ilmu, ada juga ilmu-ilmu gabungan, kayak misal biologi sama geografi, jadi biogeografi. Kayak gitu, tadi udah disebutin ya. Ketiga, yaitu ada struktur geografi. Struktur, kalian pasti udah mikir nih, struktur tuh gimana coba? Iya, bener banget, susunan-susunan. Jadi, geografi sebagai ilmu yang terus berkembang atau expanding environment, perkembangannya tuh luas banget, sampai para pakar geografi tuh cenderung untuk membagi geografi menjadi cabang-cabang ilmu pembantu untuk menunjang pengetahuan geografi. Jadi tujuannya tuh biar mudah dipelajari gitu. Nah, dalam perkembangannya, geografi itu menguraikan tentang permukaan bumi, iklim, ruang angkasa, penduduk, flora, fauna, serta hasil-hasil yang diperoleh dari bumi, dan juga masih banyak sih kayak misal interaksi manusia dengan lingkungannya, pokoknya gitu. Nah, struktur ini nih, gampangannya nih, dibagi jadi 3. Nah, tadi kan udah ada fisik, udah ada sosial di aspeknya. Di antara fisik sama sosial, itu ada manusia di tengah-tengahnya. Manusia tuh pasti mikir nih, gimana ya cara menggabungkan aspek fisik sama sosialnya biar lebih mudah dipahami. Kemudian manusia itu mulai memunculkan pemetaan, kayak mulai memunculkan data-data statistik. Nah, itu kemudian muncul pemetaan atau kartografi, kemudian muncul penginderaan jauh, muncul juga sistem informasi geografi. Nah, ketiganya itu masuk dalam apa coba? Geografi teknik. Iya, benar banget. Jadi struktur tuh dibagi 3. Fisik, sosial, sama di tengah-tengahnya ada geografi teknik nih. Masih bingung geografi teknik itu gimana? Ini nih ada penjelasannya. Kemampuan mengumpulkan, menyeleksi, mengorganisasi, dan menafsirkan informasi geografi serta data statistik. Kemudian,
kemampuan mengenali pola-pola atau kecenderungan, serta menggunakannya untuk menjelaskan dan memprediksi keterkaitan. Selanjutnya ada kemampuan menyajikan konsep geografi dalam bentuk diagram, grafik, maupun tabel statistik. Jadi cuma kayak gitu teman-teman, struktur geografi itu mudah kan? Nah, sekian tadi penjelasan mengenai dasar-dasar geografi. Apa aja tadi coba? Ada ruang lingkup geografi, ada aspek-aspek geografi, yang terakhir ada struktur geografi. Semoga membantu teman-teman dalam lebih memahami dasar-dasar geografi. Sekian dari kakak. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung email ya. Dadah! Sampai bertemu lagi di Gemar selanjutnya.